Shalom sahabat Kabari, senang bertemu kembali dengan sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rasa takut. Rasa takut semua pernah atau hampir semua orang pernah mengalami rasa takut. Ada yang takut pada ketinggian, ada yang takut pada kecoa, ada yang pada takut pada api, dan macam-macam. Banyak orang memiliki rasa takut yang berbeda-beda. Tetapi saya mau berkata kepada kita semuanya, rasa takut itu kalau tidak segera diatasi akan membuat orang itu merasa tertekan, akan membuat orang itu berada dalam satu titik yang membuat orang itu lama-kelamaan akan menjadi stres. Dan kita tahu semuanya bahwa pada saat-saat ini ada beberapa orang, bahkan kebanyakan orang sekarang ini mengalami rasa takut oleh karena virus corona yang sedang terjadi atau melanda seluruh dunia ini. Rasa takut itu bisa dialami oleh banyak orang. Ada yang saat ini takut dengan pekerjaannya karena saat ini banyak perusahaan yang saat ini mulai mengurangi anggota atau karyawannya. Dan juga ada juga orang yang saat ini sampai nggak memiliki pekerjaan. Semuanya ini terjadi membuat orang menjadi takut. Takut bagaimana hari esoknya, takut bagaimana dia akan menjalani hidupnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa keberadaan rasa takut ini jangan dibiarkan terus-menerus, tetapi kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi rasa takut ini. Dan bukan hanya kita saja, dulu pernah juga murid-murid pernah mengalami rasa takut. Rasa takut yang dialami oleh murid-murid adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan juga dikuburkan. Dan setelah mereka tahu Yesus dikuburkan, dan mulai saat itu mereka memiliki rasa takut yang luar biasa. Mereka takut keluar dari rumah mereka dan mereka bersembunyi. Dan ketika mereka bersembunyi, dan disitulah mereka semuanya memiliki rasa takut yang luar biasa. Dan ketika itu semua pintu-pintu mereka kunci. Dan semuanya membuat mereka merasa tidak perlu lagi untuk keluar. Kenapa? Karena mereka takut. Takut kenapa? Takut ditangkap. Ditangkap, diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus ketika disalibkan. Dan itu ada semua kisahnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Dan saya mau berkata kepada kita, ketika mereka ada dalam rasa takut seperti itu, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Apakah Tuhan Yesus tinggal diam saja? Apakah rasa takut itu akan dibiarkan begitu saja? Kita tahu bahwa dalam Injil Yohanes pasal 20 ini berbicara mengenai kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang membuat Tuhan Yesus sangat mengerti dan memahami keadaan situasi yang terjadi pada murid-muridnya. Tuhan tahu murid-muridnya takut, Tuhan tahu mereka membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20 ini, di situ berkumpul 10 murid-murid Tuhan dalam satu ruangan yang terkunci dengan rapat-rapat. Dan pada waktu itu, Tuhan Yesus datang dan menghampiri mereka dengan berkata, Eirene, damai sejahtera bagi kamu. Salam ini diberikan oleh Tuhan Yesus, bukan salam seperti biasanya, tetapi salam yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menenangkan rasa takut mereka. Sebab saudara yang dikasihi, sahabat yang dikasihi, saya mau berkata kepada kita semuanya, ketika orang takut, maka di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Dan kedatangan Tuhan dengan memberikan sapaan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Ini menguatkan, menenangkan hati mereka di tengah-tengah kegaduhan pikirannya, di tengah-tengah rasa takut mereka. Dan tidak cukup dengan kata-kata itu saja. Di dalam ayat 20 saya bahkan bacakan buat kita semuanya dari Yohanes 19. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tidak cukup hanya Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, tetapi Tuhan meyakinkan mereka bahwa orang yang mengucapkan damai sejahtera di hadapan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, dia menunjukkan bekas lubang paku, dia menunjukkan dirinya. Dan ketika mereka melihat itu semuanya, maka sukacita pun ada dalam hidup mereka. Rasa takut sirna digantikan dengan sukacita. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, apa yang menjadi rasa takut kita? Mari kita datang kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan menghampiri kita. Dan Tuhan akan memberikan dengan caranya yang luar biasa untuk mengatasi rasa takut kita semuanya. Rasa takut kita akan digantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan, yang akan Tuhan berikan buat kita semuanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semuanya diberkati Tuhan. Shalom.